AI useful for enterprise. Nah, kemudian di Tech Talk yang lalu juga dibahas oleh Pak Andri terkait having fun with ChatGPT as a developer. Di sana ChatGPT diberikan sebuah perintah buat untuk membuat tabel MySQL. Kemudian ternyata ChatGPT-nya bisa ya, maksudnya dia bahkan membuatkan tabel orders. Nah, terus dilanjutkan juga disuruh buat kode PHP-nya, ternyata work ya. Nah, di materi yang pagi ini saya akan membahas lebih detail tentang AI untuk alat bantu yang berguna buat developer. Nah, saya di sini akan langsung menspesifikkan saja ke salah satu tools yang dapat digunakan oleh developer untuk mempermudah pekerjaannya dengan AI. Nah, tools tersebut itu namanya GitHub Copilot. Nah, kalau kita lihat di website resminya, dia mengklaim bahwa dia itu adalah your AI pair programmer. Nah, GitHub Copilot ini ternyata dia dibuat menggunakan OpenAI Codex. Jadi dia bekerja sama dengan OpenAI untuk menyarankan kode atau bahkan seluruh fungsi secara real time langsung di dalam editor. Kalau kemarin kan yang didemokan Pak Andri, kita mengetik di ChatGPT, kemudian ChatGPT akan mengeluarkan kode. Nah, di sini ada beberapa contoh yang digunakan. Itu bisa ada yang menggunakan bahasa pemrograman TypeScript, Go, kemudian Python dan lain sebagainya. Nah, untuk penggunaan GitHub Copilot ini ternyata cukup mudah ya. Kita bisa kalau kita replay di sini menggunakan komen, kemudian nanti si GitHub Copilot dia akan menyarankan sebuah kode, atau sebenarnya bisa langsung menuliskan fungsinya saja. Oke. GitHub Copilot ini ternyata dia di-training oleh miliaran baris kode yang ada di GitHub. Tentunya yang di-trainingkan itu adalah yang repositorinya publik ya. Terus untuk IDE yang disupport itu ada baru 4 di sini. Visual Studio Code, kemudian NeoVim, VS Code tentunya, dan JetBrains. Nah, ini salah satu contoh penggunaan. Ini langsung menuliskan sebuah fungsi tanpa komentar. Lalu si GitHub Copilot dia suggest kodenya. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa FAQ. Apa sih GitHub Copilot itu? GitHub Copilot itu dia sebagai AI pair programmer, di powered by OpenAI Codex.
Nah, kemudian di sini ada ternyata GitHub Copilot itu di train berdasarkan source code publik, include code yang publik repository yang ada di GitHub. Nah, kemudian ternyata berdasarkan evaluasi terakhir ada rata-rata 26% user yang menerima suggest dari GitHub Copilot, dan tentunya ada 27% juga dari file developers ternyata dalam satu file itu 27%-nya itu adalah code yang di-generate oleh GitHub Copilot. Terus ternyata di dalam beberapa bahasa pemrograman seperti Python, dia lebih dari 40%. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara kerja dari GitHub Copilot? Nah, ternyata di sini AI-nya tuh di sini ya. Dia menggunakan model OpenAI Codex yang di-train menggunakan public code dan teks yang ada di internet. Nah, kita sebagai programmer itu anggap saja kita menggunakan Visual Studio Code. Kita menulis kode di sini, kemudian GitHub Copilot-nya akan mengirim ke Copilot Service, kemudian Copilot Service akan meminta ke OpenAI Codex modelnya ini untuk dibuatkan solusi. Nah, kemudian GitHub Copilot Service-nya akan memberikan suggest di dalam IDE kita. Terus ketika menurut kita, jadi sebenarnya kita harus tetap mengetes kode yang di-generate oleh GitHub Copilot ini. Ternyata masih ada beberapa yang kurang lengkap atau ternyata ada salah. Meskipun kode yang di-generate itu kalaupun salah itu paling hanya beberapa persen saja. Oke, ketika kodenya emang sudah benar, nanti si Copilot ini akan mengimprove suggest yang dikirim ke Copilot Service. Nah, jadi semakin lama Copilot digunakan, si Copilotnya ini nanti semakin pinter. Oke, untuk menggunakan GitHub Copilot, tentunya kita harus berlangganan dulu ya. Di sini ada Copilot individual itu $10 per tahun. Jadi sebenarnya kita bisa free trial dulu. Kemudian tentunya Visual Studio IDE. Di sini kita memerlukan ekstensi GitHub Copilot. Nah, ini harus diinstal dulu. Nanti setelah install, dia akan meminta login ke akun GitHub kita. Tentunya yang udah berlangganan ya, maksudnya di logininnya ke akun yang sudah berlangganan. Nah, ini contoh saya membuat suatu folder yang bernama Copilot. Terus saya mau mengetes Copilot ini dengan JavaScript. Untuk menggunakan Copilot tadi ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan comment.
create function. Oke, terus nanti si Copilot ini dia bakal suggest, kalau belum muncul nanti di enter, nanti dia akan mereferensi. Nah, oke. Nah, dia langsung mengenerate sebuah kode. Nah, kalau menurut kita ini kurang bagus ya, si Copilot ini ternyata bisa mereferensikan banyak. Nah, kita bisa melihat semua suggestion yang di generate oleh Copilot ini menggunakan control return. Nah, dia Nah, dia akan men-suggest maksimal 10 solusi. Ini suggestion 1, suggestion 2, suggestion 3. Nah, kalaupun kita misal menggunakan parameter number ini akan langsung oke. Kodenya udah jadi. Oke, cara kedua itu menggunakan langsung menuliskan fungsinya. Misal kita akan menuliskan fungsi untuk pengecekan apakah dia bilangan prima. Function nah, oke. Jadi dia langsung mengenerate kodenya. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang masih bertanya ya, bener nggak sih GitHub Copilot ini bisa mempermudah kita atau hanya gimmick aja? Saya mau coba, sebenarnya kemarin sudah saya coba untuk cari challenge, kemudian saya meminta GitHub Copilot ini untuk menyelesaikan dari challenge code tersebut. Nah, sini saya coba ini ada beberapa kesulitan, ada very easy, medium, hard, bahkan sampai expert. Nah, ini kita akan coba beberapa saja, paling easy, hard, kemudian expert. Kita tes apakah Copilot ini dia mampu menyelesaikan atau enggak. Oke, contoh untuk isi dulu kita yang mana ya? Oke, kita coba suruh dia ngerjain yang ini. Oke, kita copy aja perintahnya, terus masukkan sini, kemudian kita lihat, nah sudah ada suggest-nya, terus kita tunggu. Nah, muncul. Oke, kita coba tes apakah ini adalah solusinya. Cek. Yap, ternyata berdasarkan tes dia lolos. Oke, berarti dia work. Kemudian kita coba yang tadi langsung aja kita ke hard. Oke. Kita coba pakai yang ini deh. Oke, paling atas. Oke, perintahnya create a function.
Oke, kita copy aja, masukkan, kita coba GitHub Copilot dia bisa apa nih. Oke, langsung muncul. Dah, ternyata dia langsung cepat ya. Kita tes apakah dia berhasil. Nah, ternyata berhasil. Oke, ini udah hard ya. Kita coba yang expert. Oke, untuk expert kita coba di atas. Oke, ini untuk mengenkripsi. Langsung. Ini kita tunggu suggest. Nah, ternyata dapat dia suggestnya. Oke, kita coba cek ke GitHub, ke solusinya. Kita cek. Nah, ternyata di expert ini dia gagal ya. Gagal. Mungkin kita gagal karena mungkin ini kita jangan langsung menerima apa yang dia suggestkan. Kita coba lihat keseluruhan dari solusi yang ditawarkan oleh GitHub Copilot. Mengingat di sini ada 10 solusi yang ditawarkan. Untuk melihat keseluruhannya kita bisa kontrol return. Oke, nah mungkin di sini kita sebagai pilot ya bisa mengoreksi apa yang direferensikan oleh Copilot. Oke, sini ada beberapa suggest. Oke, kita lihat suggestion 1. Kita coba pakai suggestion 3. Oke, masih fail. Kemudian kita coba pakai suggestion yang lain. Oke, ternyata nggak berhasil. Kita ulangi. Bisa jadi dia untuk sekarang ngasih solusi yang lain gitu. Karena tadi kita nggak menerima keseluruhan dari solusi dia. Kita coba lagi, kita pakai solusi 2. Ini kayaknya kalau dari codingannya kemungkinan berhasil. Nah, oke, ternyata dia sukses ya. Semua tesnya sukses. Oke. Jadi bisa kita simpulkan dari percobaan kita dari yang easy, terus hard dan expert. Ternyata GitHub Copilot ini dia untuk yang expert masih
ada belum tepat nih dari solusi yang ditawarkan pertama kali. Jadi kita harus cermat nih memilih solusi yang ditawarkan oleh GitHub Copilot. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk GitHub Copilot.